sekarang saksinya tidak keluar dari masih dari Garut, salah satu ketua Nasdaq, salah satu Jawa Barat. Saksinya bersama-sama setiap menimbang kurang lebih ada, mohon maaf kalau langsung terputus ya. Kita menunggu dulu di tahap sedang ke bawah. Ya, proses dicabut dan tidak dilanjutkan. Pak Deddy Bustomi ya. KTP-nya sudah kembali panggilannya. KTP-nya sudah dikembalikan belum? Kenapa? KTP Bapak Belum. mana KTP? Sudah. Oh, sudah. Oh, ada di sana ya. Baik, silakan bertanya. Baik, kemudian terima kasih Pak Deddy Bustomi ya. Ya. Pak Deddy di Koormasan Barisan Santri Jawa Barat ya? Betul ya? Iya, itu ormas saya itu namanya Basjab Barisan Santri Jawa Barat. Kebetulan Ketua Umum Barisan Santri Jawa Barat. Baik. Tapi domisili di Garut. Saya domisili di Garut di daerah Pasirwangi dan saya itu pimpinan salah satu pondok pesantren Hijrah Anak Jalanan. Hijrah Anak Jalanan. Berapa Yang pesantren anggotanya? di tempat saya itu anak Pak, mantan narapidana. Dan pesantren saya itu dari mulai saya buka pesantren sampai sekarang itu gratis, tidak dipungut biaya. Allah. Baiknya tolong agaknya sedikit supaya Pak. Oh, saya protes ini. Kalau saya. Siapa yang punya? Saksi pimpinan pondok pesantren apa? Pimpinan pondok pesantren Hijrah Anak Jalanan. Hijrah anak jalanan. Anak jalanan. Itu anak-anak apa? Itu yang saya bina, ada anak Pak, ada mantan narapidana. Itu pesantren tidak pesantren umum. Maksudnya pesantren umum saya tidak mendidik anak kecil, tapi saya mendidik orang dewasa, bahkan ada yang usia 50 tahun. Pokoknya mereka yang keluar dari narapidana. Di mana itu? Di Pasirwangi, Pasirwangi Samarang ya. Samarang Pasirwangi. Nah, sekarang tuh Pasirwangi, Samarang udah dimekarkan jadi kecamatannya Pasirwangi dan Samarang jadi dua gitu ya mulia. Ada berapa kali? Kenapa ya mulia? Artinya ada berapa banyak jalanan itu? Kalau santrinya paling banyak saya itu pernah 115 karena santri di sini itu keluar masuk. Setelah mereka itu akhlaknya saya rubah menjadi baik, baru dia dijemput orang tuanya atau istrinya pulang. Nah, karena saya membina mereka di situ, mohon maaf, saya membina mereka di situ tuh dengan hipnotis, saya membina di situ. Baik, Jadi kawan dari sana, silakan bertanya. ya, kami punya anak sebagai mereka. Selain dari pimpinan pondok pesantren ya, siapa yang mulai? Baik, saya tadi kan disebutkan 115 santrinya. Kalau ke anggota keormasannya yang terdaftar berapa anggotanya? Kalau ormas yang terdaftar saya itu 20.000 lebih. 20.000 lebih. Ya, karena saya sebagai ketua umum Se-Jawa Barat. se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Nah, KTA saya ada tadi saya serahkan KTA. Siap, yang ada. Dan itu tercatat di Menkumham. Menkumham, betul. Saya jelas. Ya. Itu apa ya, Yayasan Hijrah Anak Jalanan pun saya tercatat di Ya. Otoritas Kemenkumham. Iya. Di situ ada. Iya. Bukan bodoh gitu. Saya tahu kalau bodoh. Baik. Kaitan dengan perkaranya Habib Bahar bin Smith yang sekarang sedang proses persidangan ini ya. Apakah saudara mengetahui? Saya itu bukan cuma mengetahui, karena saya itu yang hadir di pengajian tersebut, gitu ya. Saya hadir di pengajian tersebut 2 panggung, 1 panggung Pondok Pesantren Badahiyah 2 Kecamatan Cisurupan.
Yang panggung kedua, daerah Puncak Darajat, Kecamatan Pasuruan. Oh, ini pengajian pada saat Habib di Garut. Ya, Habib di Garut. Ya, bukan pertanyaan saya. Apakah saudara juga hadir yang di Bandung? Kalau yang di Bandung saya tidak hadir, tapi kalau lihat YouTube-nya sama yang di Garut sama yang di Bandung itu hampir sama. Hampir sama ya? Hampir sama. Apa yang disampaikan isi ceramahnya hampir sama ya? Hampir sama. Hampir sama. Baik. Kalau yang dari YouTube, sekarang kita fokus yang di YouTube ya, karena yang dipermasalahkan yang di YouTube, yang di Bandung, bukan yang di Garut. Nah, menurut saudara saksi, apakah ceramah yang di YouTube beredar itu benar menimbulkan kegelisahan dan kegemparan di Garut? Menurut saudara? Kegelisahan Dan itu kegemparan ya. Di Garut. Waduh, katanya keonaran. Oh, keonaran. Ya. Boro-boro keonaran itu kan cuma segelintir orang yang tidak menonton ke lokasi pengajian tersebut. Orang itu bikin gaduh, atau orang yang menonton YouTube tersebut itu mungkin di screen. Mungkin seperti itu. Kalau Hingga mereka menyangka bahwa ceramahnya Habib Bahar itu dianggap tentang Habib Rizik. baik, itu apa ceramahnya? Tadi kan di screen katanya tuh. Di screen mau di screen apa ceramahnya dipotong-potong? Ya mungkin di screen itu kan dipotong-potong sama Pak. Potong-potong. Ya digeser gitu kan. Maksud saya screen itu digeser kan? Diedit maksudnya. Bukan. Kalau saya nonton YouTube biar cepat. Nah, saya digituin. Skip. Skip. Mungkin saya kurang paham tentang itu. Ya, itu namanya dipotong kan? Sama tadi dari tonton semua ya. Pokoknya ada apa video-video tertentu saja. Ya, kenapa saya tidak menonton semua? Karena saya yang datang ke lokasi tersebut, walaupun di saat itu tanpa diundang. Sebelum Habib Bahar ceramah di lokasi tersebut, ribuan orang sudah menunggu di sana. Saya dari pesantren ke lokasi tarik itu 5 kilo. Santri saya dan barisan santri Jawa Barat yang hadir di pesantren saya itu jalan kaki karena saya tidak punya kendaraan. Akhirnya saya juga jalan kaki ke sana. Berarti pulang pergi itu 10 kilo jalan kaki. Itu saking padatnya pada saat pengajian itu. Bukan pada kaki, tidak kemasukin orang ke situ. Sampai sejauh itu. Kalau orang itu menghitung yang pengajian di situ, tidak akan ada orang yang bisa hitung yang pengajian di situ. Baik, itu pengajian yang di Garut. Kembali kita ke tadi yang skip Pak. Skip materi berkaitan dengan perkara ini supaya tidak kemana-mana ya. Ya. Kita fokus soal sudah malam. Jadi tadi yang saya sampaikan, apakah menimbulkan keonaran? Tadi disampaikan tidak. Itu hanya segelintir orang. Nah, kemudian apakah Bapak menyaksikan 53 menit ceramah Habib yang di YouTube itu? Itu 51 menit. 51 menit, bagus. Bukan 53 menit. Oke, 51 menit. Dari isi ceramah yang disampaikan oleh Habib Bahar, ada nggak yang bohong? Ada nggak yang berkaitan dengan maulid, Habib Rizik, ditarik? Itu enggak bohong, itu benar semua. Benar semua. Contoh ini Pak, maaf ya, tentang maulid Nabi atau maulid Nabi, Habib Rizik ditahan itu karena maulid Nabi. Di pondok pesantren saya lebih dari 33.000 orang acara maulid Nabi datang ke sana di saat corona. Saya tidak di penjara. Saya tidak di penjara. Pada saat pandemi juga? Iya, pada itu parah, saya tidak di penjara. Pada saat itu maulid dihadiri oleh 3.000 orang. 3.000 orang lebih. Itu kalau apa ormas di bawah anggota saya, di bawah saya itu 20.000 lebih. Itu seluruh Jawa Barat. Tapi kalau waktu ada maulid Nabi di pesantren saya, itu yang nulis itu daftar tamu kan? Saya itu daftar tamu. Itu sampai 3.000 orang itu yang daftarnya. Data. Ya, yang daftar. Oh ya data. 3.000 ya? 3.000 yang nulis.
Belum karena lokasi nggak kemasukan. Jalan padat sampai macet itu berapa kilo ke bawah dan berapa kilo ke atas, karena jalan itu jalan wisata. Tapi itu lokasinya di mana Pak? Di Pasirwangi. Pesan saya di Pasirwangi, pinggir jalan raya, itu memacetkan orang sampai susah mau ke pasar, dari rumah saya ke pasar itu sekitar 2 kilo, itu bisa 4 jam waktu saya mengadakan itu. Baik, apakah setiap masalah itu biar ada PSBB atau ada pembatasan skala besar itu tetap maulid berjalan? Ya? Berjalan, karena waktu itu saya itu tidak mengundang barisan santri Jawa Barat itu tidak saya undang. Tidak saya undang. Nah, kenapa tidak saya undang? Karena saya takut tempatnya. Bukan saya takut karena maulid itu di penjara. Karena di saat saya mengadakan maulid, saya masuk penjara, pulang dari penjara, saya bisa masuk surga di saat saya meninggal. Penjara dunia itu kecil, Pak. Orang bilang masuk penjara nangis, kan gitu. Banyak orang yang masuk penjara itu nangis, gitu kan. Padahal memang penjara itu adalah kata orang neraka di dunia. Tapi buat saya penjara itu untuk mencicil dosa yang pernah kita lakukan supaya nanti di akhirat kita masuk surga. Itu apakah pertanyaan saya ini? Ya. Apakah kemudian tadi kan sudah disampaikan bahwa tidak ada corona, tidak ada kerusuhan, bahkan antum tetap mengadakan maulid ya? Ya. Apakah kemudian dampak dari ceramah Habib tadi yang kemudian ada kiai-kiai dari Garut yang ikut menjadi saksi menggerakkan Habib Bahar itu menjadi pemicu timbulnya keresahan, justru menjadi pemicu timbulnya keresahan di Garut menurut? Nah, jadi ini Pak. Di saat Habib Bahar itu ceramah di Garut 2 lokasi, karena di Garut itu 3 lokasi sama Malangu. Saya tahu. Yang di Malangu itu di Kiai Latang ceramahnya itu. Karena terlalu jauh dan saya capek gitu kan, jadi saya nggak datang ke tempat yang terakhir di Garut. Saya menyaksikan ceramah di situ, anak saya, jalanan saya dulu, cerita dulu ya, bentar nggak apa-apa. Ini waktu nggak apa-apa kan. Anak jalanan saya yang mantan narapidana itu ada mantan narapidana, mantan narkoba. Saya tahu saku orang itu seperti apa, dan saya obati di situ sampai sembuh. Nah, dia mendengarkan ceramahnya Habib Bahar yang beliau tentang dibunuhnya Sayyidina Ali, ditikam dengan pisau. Itu lagi mendengarkan ceramahnya Habib Bahar dari awal sampai akhir tentang sejarah dunia Rasul, tentang Habib Rizik di penjara. Nangis semua. Nah, di saat Habib Bahar masuk penjara, dia berkata, apa salah Habib Bahar? Nanya ke saya. Saya jawab, Habib Bahar itu menurut saya itu tidak salah. Ya kenapa? Habib Bahar salah kok ini di penjara? Kan dia tanya seperti itu. Ya mungkin karena perkataan tentang Habib Rizik di penjara itu karena prokes, bukan karena mulut Nabi. Nah, saya bilang ke mereka, Habib Rizik itu ditahan sama polisi itu karena maulid Nabi. Nah, setelah itu baru dibilang beliau itu karena prokes. Dia tanya sama saya, kenapa kok bapaknya di penjara? Kan sama bapak itu juga mengadakan maulid Nabi. Karena kalau saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Habib Rizik Syihab. Karena beliau itu duriyah Rasulnya sangat dekat. Kalau saya kan orangnya, pertama saya itu orangnya tidak tahu tentang ilmu. Tahunya saya itu cuma mendidik orang mantan narapidana. Saya tidak tahu tentang ilmu, cuma saya bisa mengarahkan santri bisa belajar ngaji. Karena
santri itu adalah masyarakat itu adalah santri. Walaupun orang muda 50 tahun, tapi dia tetap itu santri. Seandainya dia pernah mengaji di tetangga. Kalau dulu, sekarang tuh santri itu sekarang. Kalau dulu di saat waktu saya kecil ngaji di nenek saya di rumah sebelah itu nggak disebut santri. Santri itu zaman sekarang, zaman modern itu disebutnya santri. Kalau dulu nggak pernah disebut santri. Ini yang terakhir, pertanyaan saya terakhir. Kenapa Bapak mau jauh-jauh dari Garut sampai Malang begini bersaksi untuk Habib? Motivasinya apa? Saya datang jauh-jauh dari sini. Pertama, saya mau menanyakan, itu yang menanyakan pertanyaan dari santri saya, kenapa Habib Bahar itu sampai di penjara? Apa sih salahnya? Karena di saat saya melihat ceramahnya, menurut saya pribadi, saya punya hak kan? Saya tidak melihat kesalahan dalam ceramahnya Habib Bahar. Kira-kira yang mulia? Ya, silakan. Langsung ke Habib Bahar. Baik. Ceng Bustomi. Nama saya Ceng Bustomi dipanggil. Kiai Bustomi. Bukan Kiai. Saya Ceng Bustomi. Kalau Garut itu Aceh itu ulama, saya itu bukan Aceh. Ceng bukan Aceh. Ceng Bustomi. Saya bukan ulama. Saya mau panggil Kiai Bustomi. Amin. Jangan atur-atur saya atur. Nggak ada atur-aturan di sini. Saya mau panggil Kiai, nggak mau panggil siapa. Kalau menurut saya Kiai, Anda kok jangan sumpah. Ya. Aminin aja. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kalau Ceng itu kan ibarat katanya kan Gus lah, kan? Bisa dikatakan Gus, Ceng, Gus. Kiai itu biasanya anak Kiai itu Gus. Satu, pertama pertanyaan saya, Kiai. Ada pernah mondok? Pernah. Mondok di mana? Saya pernah mondok di Madura. Di Pondok pesantren Sungai Ranjil, Sungai Ranjil, Pamekasan. Terus Sudah saya di situ. Kedua kali saya pesantren di almarhum Kiai Haji Cecep Bustomi, Banten. Ya. Terus udah. Anda kenal dengan saudara Kiai Mujib? Kenal? Kenalnya sebagai apa? Sebagai teman, sebagai saudara, keluarga? Kenalnya itu sama Kiai Mujib itu karena saya sama orang Garut, dan dari kecamatan saya itu tidak jauh, kecamatan Kiai Mujib itu Sukaresmi. Sama Kiai Amin? Kiai Amin itu kenal juga, cuma jauh dari saya. Kiai Bunyamin? Jauh dari saya, cuma saya kenal. Kiai Jujun? Saya Kiai Jujun tahu, cuma jauh dari daerah Kenal Pasiran. enggak? Enggak. Kiai Dadang Ridwan? Enggak kenal. Kiai Faisal Sobari? Enggak kenal. Nggak kenal. Anda bilang tadi ada 20.000 lebih anggota. Apa sebagai apa? Saya Iya, anggota apa? Ketua atau nama organisasinya apa? Barisan Santri Jawa Barat. Barisan Santri Jawa Barat. Berarti Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Berapa kabupaten? 20 kabupaten. Oh iya. 20.000 anak santri Anda itu ada nggak yang mengatakan bahwa ceramah saya itu provokasi atau meresahkan? Tidak ada. Tidak ada. Justru semuanya bertanya kepada saya, kenapa itu Habib Bahar dibilang meresahkan? Dia bertanya kepada saya, makanya sehingga mereka memaksa kepada saya harus datang ke sini, tanyakan apa kesalahan Habib Bahar di saat ceramah. Itu. Dan terus sebentar, bisa saya bicara dulu? Di Kabupaten Garut itu banyak Syiah dan Ahmadi. Apa? Syiah dan Ahmadiyah. Ahmadiyah ya. Ya, Ahmadiyah saya panggil Ahmadi. Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah jadi kenapa seorang tokoh ulama besar atau kiai yang dikenal besar, pintar ceramah,
kitabnya itu sampai disimpan di atas disimpan di dalam lemari. Sementara Ahmadiyah itu dibiarkan. Cuman saya yang mengobrak-abrik itu Ahmadiyah di Kabupaten Garut, di daerah Cilawu, ada YouTube-nya. Mereka tuh sempat lari terbirit-birit di saat saya datang bersama pasukan saya. Ada videonya. Saya waktu musir. Ya. Kenapa masalah Habib? Ya kenapa masa Habib itu dipermasalahkan? Apa salah Habib? Kalau Ahmadiyah itu betul-betul kafir, kenapa dibiarkan? Nah terus berbicara kan ada biar takfiri kan? Takfiri di Garut itu. Nah kenapa mereka mau membubarkan? Bea takfiri itu harus audit. Harus demo. Salah menurut saya. Enggak, ada terlalu jauh enggak. Ya, Gini. Timbulnya keresahan, sesudah saya ceramah di Garut kan ada bilang tidak ada keresahan tadi. Tidak ada. Nah, pertanyaan saya, ada nggak timbul keresahan atau kegaduhan atau keonaran baik di kalangan masyarakat atau di kalangan para ustadz atau di kalangan para ceng atau di kalangan para kiai? Ada nggak kegaduhan atau keonaran setelah saya dilaporkan atau setelah kiai-kiai dari Garut kemarin itu menjadi saksi? Ada tidak kegaduhan, keonaran dan kegaduhan, keonaran dan perbedaan pendapat antara para kiai atau para ustadz atau masyarakat di Garut setelah saya dilaporkan dan setelah 13 ada beberapa kiai Garut itu hadir di sini menjadi saksi? Ada tidak? Pertanyaannya. Ya, saya jawab dari awal dulu ya Bib ya. Jangan lama-lama. Iya, maksudnya gini Bib. Jadi setelah Habib itu ceramah, aman, tentram, mereka bersyukur. Ada yang bikin nasi kuning. Saking bahagianya daerah Pasirwangi datangnya Habib ceramah di daerah Pasirwangi. Nah setelah itu damai-damai saja. Nah setelah lihat dia di TV Habib dibawa ke Polda, itulah masyarakat bertanya-tanya kenapa Habib bisa dijadikan tersangka. Apa salah Habib di dalam ceramahnya? Mereka bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya mereka tuh bingung. Di saat ada saksi dari Garut, orang Garut itu semua Garut merasa malu. Orang Garut itu. Ulangi apa? Orang Garut itu merasa malu. Ulangi lagi. Orang Garut itu merasa malu. Dengan apa? Dengan kesaksian di sini orang Garut yang memberatkan Habib Wahab. Kenapa dia merasa malu? Karena banyak manfaat yang mereka masyarakat itu serap, banyak manfaat ilmu yang mereka itu dapat di saat Habib ceramah, banyak rezeki yang mereka raih di saat mereka itu berjualan. Sebelum Habib datang, 2 hari sebelum ada Habib datang, orang sudah berjualan di situ. Orang tuh udah meraih materi di situ. Orang udah tuh meraih keuntungan di situ. Apakah mereka tidak nangis di saat Habib dijadikan terdakwa? Ini saya fakta, ini di lapangan. Saya asli orang lapangan. Dan saya tidak pernah diundang oleh panitia. Cek Mustafa undang ada Habib Bahar ceramah. Saya tidak diundang. Cuman saya dengar Habib Bahar ceramah di daerah Kecamatan Cisurupan dan Pasirwangi. Nah, baru datang. Sebetulnya tentang ceramahnya Habib itu yang diundang itu cuma segelintir orang yang diundang, tapi ribuan orang yang datang. Kalau di daerah Rancaradap itu sekitar 5.000 ke atas. Genteng itu hampir mau roboh. Baik, cukup. Siap. Nah, yang Anda hadir ceramah di Garut itu, kira-kira kiai-kiai yang hadir, yang ikut, mau tufail atau doif, tahu Anda tufail sama doif? Bedanya, doif itu tamu yang diundang. Ya.
Kalau to file itu tamu yang tidak diundang. Ini saya kasih ilmu ya. Nah. Terus kiai-kiai yang ada tuh berapa banyak? Perkiraan. Diperkirakan. Perkirakan Kalau diperkirakan itu kiai yang datang, saya memperkirakan paling 2.000 orang kiai yang datang. Kiai yang datang 2.000 orang paling kiai yang datang. Kalau Habib tahu setelah Habib ceramah di situ kan gunung. Nggak, sebentar. Anda nggak salah ngomong 2.000. Nggak salah. Nggak. Di panggung aja itu nggak sampai. Di panggung aja itu cuma paling banyak 100. Ya itu di panggung. Makanya sebentar, saya bilang itu daerah gunung. Begitu Habib pulang, orang yang bersorban itu kan kebanyakannya orang fasik, baca Al-Quran. Itu kiai dan orang-orang itu saya kenal. Begitu Habib pulang, karena Habib dijaga, dia mau selamat, dia sampai sujud kena tanah, saya saksinya. Saking dia bahagianya, saking dia bersyukurnya, datang Habib ceramah di situ. Ini akhirat jaminan anak, jaminannya kalau saya bohong. Tadi kan saya disuruh sampai Al-Quran. Ini akhirat jaminannya. Kalau saya bohong seperti itu, siksa buat saya di akhirat. Baik, berarti ada sekitar 2.000 kiai yang hadir. Sekitar 2.000 kiai yang hadir. Karena di derajat itu lebih dari 7.000 orang, lebih. Nggak tahu 10.000 orang paling banyak ceramah itu di daerah Pasirwangi, sampai nggak kemasukan. Yang jalan kaki bersama saya, Iya, ribuan orang tuh. Baik, berarti sekitar 2.000 kiai yang hadir ya. Kiai sama ustaz bukan? Iya, Kiai sama ustaz itu sekitar 2.000 yang hadir. Sekitar 2.000 yang hadir. Yang hadir itu kiainya. Karena kiai-kiai waktu saya ke situ banyak saya kenal. Baik, cukup. Terus menurut Anda kenapa kok 13 kiai dari Garut itu mempermasalahkan saya, sedangkan ada ribuan kiai-kiai yang nggak mempermasalahkan, bahkan pro, bahkan kata Anda tadi 2.000 kiai bisa hadir di situ. Ada yang diundang, ada yang nggak diundang. Pertanyaan saya, menurut Anda nih, sebagai sama kiai, apalagi Anda kenal kan sama Kiai Mujib, kenal sama Kiai Amin tadi semua. Menurut Anda, apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu mengatakan saya ini provokasi, saya ini melakukan penghasutan? Apa sih? Karena itu sempit otaknya untuk berpikir yang lebih baik. Bukan dia tidak tahu bahwa Habib ini duriah Rasul, bukan dia itu tidak tahu. Ya, begini. Bukan masalah duriah cucu Nabi atau enggak. Saya sebagai cucu Nabi tidak butuh dimuliakan. Dan saya juga nggak mau lahir sebagai Habib. Ya mau gimana? Lahir udah jadi Habib, emang jadi Habib saya yang mau. Jadi nggak usah bahas ke situ lagi. Ya. Intinya coba apa menurut Anda sebab kok mereka bisa ngomong saya ini hasut, provokasi, apalagi ke Kiai Munir itu melakukan bikin video saya intoleran. Maksudnya dari mana gitu? Coba jawaban Anda tadi apa, pemikiran Anda? Kalau jawaban saya, seandainya biar Anda ya, di saat mungkin orang tersebut itu, kelompok orang tersebut itu ada masuk ke ceramahnya dia, ceramahnya Habib. Nah, mereka itu banyak yang nangis dengan ceramahnya Habib. Sedangkan 14 orang tersebut di saat ceramah tidak pernah ada orang yang nangis mendengarkan ceramahnya. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu penilaian saya. Baik, yang terakhir, Anda kan bilang, ditanya tadi sama Pak Ikhwan, kenapa datang jauh-jauh kemari untuk bersaksi kan? Nah, kata Anda, saya ini ingin bertanya, kenapa Habib Bahar di penjara? Betul. Saya beri Anda jawaban, karena saya menyampaikan kebenaran dan tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Karena itu saya terima kasih yang mulia. Ada lagi yang bertanya? Bertanya. Ini keterangan yang benar ya Habib ya? Nah, keterangan Pak Ceng ini tidak keberatan. Kalau yang 2000 tadi saya belum tahu, tapi ya saya terima semua. Kalau masalah saya bilang 2000, itu kan Pak, terlalu karena sebanyaknya ustadz ulama yang kena sama saya,
waktu di situ tuh ribuan orang yang duduk sampai Habib bilang dia nangis. Saya tahu masih wakil pada korupsi. Siapa yang mengatakan? Siapa yang Pak Hadi yang sudah mengobati orang gila itu masih ada. Tahu kan? Ya. Kemarin itu Ya. masih benar. Masih hidup, masih hidup. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Sen ya. Terima kasih. Sekarang mau pulang langsung. Ya, pulang nanti saya udah menunggu. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak di depan. Oke, kan menerima mantan narapidana ya. Nanti anak keluar boleh masuk pesantren kan mantan narapidana. Boleh masuk ya? Boleh nggak? Masuk pesantren ya? Boleh jadi ustadznya? Boleh nggak? Kan mantan nabi. Baik, masih ada saksi maupun ahli yang ada bukan dalam sejarah ini. Silakan dari Pak Kapur bagaimana? Baik, yang mulia terima kasih. Insya Allah hari Selasa kami akan menghadirkan saksi fakta ya berkaitan dengan pengajian di Bandung ini. Oh gitu ya. Jadi masih ada ahli tidak? Ada yang mulia. Untuk hari apa dihadapkan? Setelah ini. Mungkin hari Kamisnya ya. Ya. Baik. Belum yang mulia, Kamis masih fakta kayaknya. Oh, ya kami terima. Baik. Sebagai Tuhan. Terima kasih yang mulia. Baik, ada yang ditanyakan kami? Saudara-saudara, kalau kita tutup persidangan ini ya, nanti dibuka lagi hari Selasa tanggal berapa?